Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di podcast Formadiki Podcast. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, aku mau perkenalan diri terlebih dahulu nih. Perkenalkan, nama aku Rica Fatima. Aku dari Departemen Media Kreatif, dan di sini aku sebagai podcaster di episode 3 kali ini. Dan di episode 3 kali ini aku gak sendiri teman-teman. Aku ditemani oleh Akang Teteh Pengurus Formadiki Pensika tahun 2024. Nah, di episode 3 ini kita mau ngobrol santai bareng Akang Teteh Pengurus dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh teman-teman semua di question box Instagram Formadiki Pensika. Oke, sebelum kita mulai, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, supaya kita bisa lebih akrab lagi dan bisa lebih saling sayang lagi ya teman-teman. Kita perkenalkan diri terlebih dahulu kali ya dari Akang sebelah kiri saya. Silakan, perkenalkan namanya siapa? Halo, perkenalkan nama saya Pangatana, saya dari Departemen Relasi dan Advokasi. Halo Kak Irfan. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Siti Nurmanifa. Aku dari Departemen Ekonomi. Salam kenal. Salam kenal Nurman. Oke, kita lanjut ke Teteh di sebelah kanan aku ya. Oke, sebelum perkenalkan diri, perkenalkan nama aku Rufiana. Aku dari Departemen Pengembangan Sumber Daya Organisasi. Halo Teh Rufi. Halo semuanya, aku Rusmani Nulia. Aku dari Departemen Sosial Masyarakat dan Lingkungan. Halo Terisma. Oke teman-teman, langsung aja kali ya kita masuk ke pertanyaan yang pertama nih teman-teman. Kita ke Departemen Transport dulu kali ya. Boleh. Oke, pertanyaannya, apa peran utama atau tugas dan fungsi dari departemen ini dalam organisasi? Silakan Kak Ipan. Oke, tugas aku di Formadiki Pensika ini sekiranya ada dua ya. Tugas utamanya yaitu menjalin relasi kemana? Relasi ke pihak internal, yaitu kepada seluruh anggota Formadiki. Lalu yang kedua menjalin relasi ke pihak eksternal, yaitu kemana? Ke pihak organisasi luar, itu mau antara organisasi kampus atau organisasi luar yang ada di Indonesia gitu. Nah, terus tugas yang kedua adalah mengadvokasikan. Jadi advokasi ini menyelesaikan masalah yang ada pada anggota Formadiki, khususnya masalah-masalah seperti pencairan, penghambatan pencairan gitu dan lain sebagainya, untuk disalurkan kemudian kepada pengelola Pensika gitu. Oke, terima kasih Kang Evan. Banyak banget ya teman-teman ternyata peran dari Departemen Relakso ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke departemen selanjutnya, Departemen Ekonomi oleh Teh Nurma. Silakan. Oke, dimasuk Teh. Tadi kan pertanyaannya apa sih peran dan fungsi departemen ya Teh? Iya, dalam organisasi. Mungkin kalau aku sendiri kan dari Departemen Ekonomi ya, mungkin aku bukan mungkin sih lebih ke bisa membuka lebar buat teman-teman yang mempunyai usaha gitu dan bisa kita awalnya bisa di departemen aku sendiri gitu. Jadi gimana dengan departemen ekonomi udah identik dengan keuangan ya, tentunya. Nah nanti itu teman-teman ketika punya usaha dan apapun itu nanti bisa kita ekonomi gitu sih Teh. Iya, jadi kita bisa collab gitu ya istilahnya. Untuk menambah cuan itu gitu lah pokoknya. Iya, keren banget ternyata teman-teman. Oke, kita langsung aja ke departemen selanjutnya, Departemen PSDO oleh Teh Rufiana. Silakan Teh Rufi. Oke, baik, terima kasih Teh Fatim. Saya ingin menjelaskan dari Departemen PSDO sendiri dengan namanya yaitu pengembangan sumber daya organisasi, yang dimana Departemen PSDO ini menaungi dari seluruh mahasiswa Formadiki Pensika gitu. Nah, dimana departemen ini berfungsi untuk mengembangkan pengurus di bidang organisasi dan anggota Formadiki sendiri gitu Teh. Oke, ternyata bagus banget ya, keren banget ya peran dari Departemen PSDO ini. Kita lanjut ke departemen yang terakhir teman-teman, dari Departemen Sosmalin oleh Terisma. Silakan Terisma.
Oke, baik. Jadi Sosmali ini ada peran utamanya itu di bidang sosial. Jadi ketika kalian mahasiswa penerima KIP kuliah ini bisa terdapat sebuah musibah atau apa, itu bisa mengajukan ke Sosmali ini, atau kayak ada bencana kayak gitu. Terus sama peran kita tuh lebih ke terjun langsung di masyarakat gitu. Oh, jadi ada penggalangan dana juga gitu. Iya. Ini tuh keren banget ya, hebat banget ternyata dari tugas dan peran dari Departemen Sosial ini ya teman-teman. Oke, kita langsung lanjut aja kali ya ke pertanyaan yang selanjutnya. Yang kedua yaitu apa saja tanggung jawab dan tugas harian yang biasanya dijalankan oleh departemen ini. Oke, kita ke Terisma dulu kali ya Teh. Oke, silakan. Untuk tanggung jawab dan tugas harian itu di Departemen Sosmalin sebenarnya tidak ada untuk harian, tetapi mungkin di per minggu gitu. Di Sosmalin ini kita tuh rapat membicarakan hal-hal yang memang dibutuhin gitu. Oke, jadi tadi seperti itu ya tugas dari departemen PSDO. Kita lanjut ke departemen selanjutnya ya teman-teman. Dari departemen ekonomi, silakan teman-teman. Oke, dimasuk deh. Kalau untuk hariannya sendiri itu dari ekonomi nggak ada sih ya, kecuali kalau misalnya ada broker yang dimana kayak misalnya open PO gitu ya, kita kan kayak apa ya namanya, mempromosikan gitu aja sih Teh. Kalau untuk hariannya itu yang gak ada sih, mungkin mirip sama kayak dari Snack, mungkin ini buat untuk ngomongin program gitu. Wah, jadi dipromosi di sosmed gitu ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman tugas harian dari Departemen Ekonomi. Kita lanjut nih teman-teman ke departemen yang terakhir, Departemen Heleko. Silakan Kak Ivan. Wah, sebenarnya tugas relak itu tuh paling banyak gitu kalau harian. Sorry, banyak banget ya Bang. Yang pertama itu karena ini kan masuk masa apa, mahasiswa baru ya kemarin itu. Nah, tugas harian relak itu tuh cukup berat gitu. Sehingga kadang banyak anggota relak itu yang mengeluh katanya, ini butuh psikolog. Aduh, Jadi tugas harian relak itu menerima masalah, menyampaikan masalah, atau menyelesaikan masalah gitu. Jadi berkutik pada masalah gitu. Oke, ya jadi tadi itu adalah tugas harian dari departemen yang ada di Permadikip Unsika teman-teman. Kita langsung lanjut aja kali ya ke pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaannya yaitu, apa program kerja terbesar atau unggulan yang sedang atau pernah dikerjakan oleh departemen di Permadikip Unsika? Oke, mungkin pertanyaannya bisa dijawab oleh Teh Risma dulu kali ya dari Departemen Sosmali. Silakan dari Risma. Oke, di sini aku ingin jawab. Jadi program kerja terbesar dan unggulan di Sosmali ini ada program itu nanti. Jadi nanti tuh jika ikut formatif kami, itu kita akan terjun langsung ke masyarakat. Bisa seperti memiliki kuliah di SD, terus berbaur dengan masyarakat yang ada di lingkungan yang kita tuju gitu. Itu sih, itu yang paling unggulan dari Sosma. Oke, jadi seru banget pasti ya. Iya, betul. Oke, terima kasih dari Risma. Kita langsung lanjut ke departemen selanjutnya, departemen PSDO. Silakan Telvi. Oke, terima kasih Teh Fatir. Jadi untuk program kerja unggulan dari Departemen PSDO sendiri yaitu ada LDKS atau Latihan Dasar Kepemimpinan Permadikip, di mana kita kemarin baru saja melangsungkan LDKS ini di Aula Muslimin tepatnya pada tanggal 26 Oktober. Nah, LDKF ini bertujuan untuk mengkaderisasi mahasiswa baru Permadikip Unsika, di mana mereka telah mendapatkan haknya, berarti mereka harus menjalankan kewajibannya yaitu mengikuti LDK. Di mana di LDK ini disampaikan materi-materi tentang
hak dan kewajiban mahasiswa Permadikip sendiri gitu teh. Wah, keren banget teman-teman. Jadi LDKS ini baru saja dilaksanakan kemarin ya, Tia? Betul banget teh. Iya, oke. Kita lanjut kali ya ke departemen selanjutnya, yaitu Departemen Ekonomi. Silakan Tia Norma. Oke teh, mungkin kalau dari Departemen Ekonomi sendiri itu ada ujian nasional ya teh ya, yang diikutikan tuh oleh banyak mahasiswa HIP maupun non HIP gitu, sampai itu tuh ada SIKU yang kerja, alhamdulillah. Terus juga pengajarnya juga pengajar luar biasa, pengajar terkenal di Surabaya waktu itu ya. Keren banget. Jadi sudah pokoknya itu yang paling di Departemen. Oke, jadi webinar itu dibuka secara untuk umum gitu ya, Teh ya? Iya, artinya Oke. mahasiswa kuliah. Oke, boleh banget nih teman-teman buat di tahun selanjutnya. Nanti mungkin bakal ada webinar lagi. Nanti teman-teman bisa ikutan ya. Oke, langsung kita lanjut ke departemen yang terakhir, yaitu Departemen Relanto. Silakan, Kak Evan. Untuk program kerja paling besar untuk saya ya di Departemen Relato tuh sebenarnya semuanya besar, karena Relato itu cuma punya 2 program kerja, yaitu seminar nasional dan advokasi center gitu. Nah, yang paling besar dan sekaligus mungkin paling berat ya ini ya, itu yang sedang berjalan sampai saat ini, bahkan sampai kepengurusan, sampai akhir kepengurusan gitu, sampai serah terima jabatan itu program kerja advokasi center gitu. Yang tadi itu yang menerima masalah, menjawab masalah, yang pokoknya masalah-masalah. Oke, jadi ternyata Relanto ini punya peran yang sangat krusial sekali ya Kang ya di Permadikip ya Kang, dari awal sampai akhir seperti itu ya Kang. Oke, terima kasih Kak Evan. Oke teman-teman, kita langsung lanjut aja ke pertanyaan yang selanjutnya. Oke, jadi pertanyaannya itu, apa keterampilan atau kompetensi utama yang diperlukan pada departemen ini? Jadi kita tuh harus punya skill apa sih, atau kita tuh harus bagaimana sih supaya kita bisa masuk ke departemen tersebut gitu. Langsung aja pertanyaannya mungkin bisa dijawab oleh Kang Evan terlebih dahulu. Kompetensi yang dimiliki terutama oleh departemen Dalpo itu seharusnya adalah komunikasi. Karena kenapa? Karena kita selalu berkomunikasi entah itu dengan pihak eksternal maupun internal. Terus kita selalu berkomunikasi tentang masalah, kita berkomunikasi untuk menyelesaikan masalah. Nah itu sih yang paling utama, itu adalah komunikasi. Dan yang paling kedua itu kesabaran. Kesabaran ini harus dimiliki karena setiap orang itu kan punya karakter yang berbeda-beda ya. Iya betul. Nah, Relato tuh sekarang tuh anggota Permadikip yang menerima itu sekitar 1.000 lebih dari beberapa angkatan. Nah sehingga terkadang masalah-masalahnya itu terkadang sama gitu. Jadi kita harus menjawab masalah-masalah yang sama, sehingga ya kita harus memiliki kesabaran untuk menjawab masalah-masalah tersebut. Mungkin itu aja sih. Oke, terima kasih Kak Evan atas jawabannya. Oke, kita lanjut ke departemen yang selanjutnya, Departemen Ekonomi. Silakan Teh Nurma. Oke, untuk di Departemen Ekonomi sendiri ini semoga ada neko ya teh ya. Teman-teman cukup percaya diri, semangat berwirausaha, karena di sini kita kan entah kita yang akan diproses untuk bisa berwirausaha ataupun teman-teman nanti anggota Permadikip sendiri gitu. Jadi untuk masuk departemen ekonomi ini betul-betul semangat aja deh, semangat, percaya diri, terus teman-teman mau berproses kayak gitu. Intinya teman-teman harus mau berubah gitu ya, supaya bisa berwirausaha gitu ya ke depannya gitu ya Teh ya. Oke, terima kasih Teh Nurma atas jawabannya. Mungkin bisa kita lanjut ke departemen selanjutnya, dari Departemen PSD. Silakan Delphi. Izin ya Teh, dari Departemen PSDU sendiri, kalau menurut saya ya, yang harus dikuasai itu pertama bisa komunikasi. Sebenarnya sama sih kayak Relanto gitu, 11-12 ya, karena kita kan bersosialisasi dengan seluruh mahasiswa Permadikip gitu. Nah yang penting suka ngobrol dan punya basic tentang keorganisasian, itu sih Teh yang paling penting. Oke, jadi intinya tuh kita harus
berani gitu ya Teh ya. Betul. Untuk komunikasi juga gitu ya Teh ya. Betul. Oke, terima kasih Teh Lutfi atas jawabannya. Langsung aja kita lanjut ke departemen yang terakhir nih teman-teman, departemen sosialin. Oke, silahkan Teh Risma. Oke, jadi untuk departemen sosial ini mungkin secara spesifik ini nggak ada keterampilan khusus yang harus dimiliki. Tapi karena dari departemen sosial sendiri itu kan bergelut di bidang sosial gitu. Jadi ya harus memiliki jiwa sosial yang tinggi gitu. Terus Teman-teman harus memiliki keterampilan atau kompetensi dalam berkomunikasi gitu ya. Jadi kita tuh harus bisa berkomunikasi dengan baik, baik itu dengan para mahasiswa mereka kuliah ataupun dengan masyarakat di luar sana gitu ya. Oke teman-teman, kita lanjut aja kali ya ke pertanyaan yang selanjutnya. Jadi pertanyaannya itu, apa yang membuat Formadivic ini berbeda dari organisasi lain? Gitu nih, misalkan Teh. Oke, mungkin bisa dijawab oleh Kang Evan terlebih dahulu, Kang. Silakan. Oke, boleh. Nah, yang membedakan Formadivic dengan organisasi lainnya itu yang pertama menurut saya kesamaan nasib ya. Kita tuh berdasarkan data yang ada, kita tuh kan orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi, lalu ditumbuhkan dan diberikan kesempatan untuk kuliah. Sehingga di forum Formadivic ini ya apa namanya status ekonomi kita sama sehingga tidak ada kesenjangan. Kalaupun rapat dalam Formadivic itu kan kita selalu cari tempat-tempat yang gratis karena kan ekonomi kita sama gitu, sama-sama di bawah gitu, sehingga ya begitulah. Oke, jadi meskipun kita memiliki ekonomi yang sama-sama di bawah, tapi kita tuh memiliki semangat yang sama juga gitu ya, Mas ya. Betul itu. Untuk perubahan nasib ini. Iya, oke. Terima kasih Kang Evan atas jawabannya. Mungkin selanjutnya bisa dijawab oleh teman-teman. Persilakan. Oke, kalau dari aku sendiri sebenarnya nggak jauh beda dari yang Kang Evan sebutin tadi ya. Dan keunggulan yang lain menurut aku pribadi ya. Aku sangat bersyukur sih bisa masuk ke sini karena bisa berproses bareng teman-teman yang walaupun ekonomi rendah tapi kita tetap semangat untuk berproses ya. Juga apa ya namanya, sangat-sangat luar biasa juga ternyata orang-orang di dalamnya sangat sustainable antara atasan bawahan, tidak ada yang kayak takut banget sih ada itu kita soal tidak ada sekat tapi juga kita bisa saling menghormati gitu teh. Itu sih kan kalau kebanyakan kayak ada ini kayak takut atau kita sungkan gitu, kalau kita kan lebih ke ya udah kita itu keluarga gitu teh. Iya, jadi rasa keluarganya itu sangat tinggi gitu ya. Iya, betul. Banget itu ya. Oke, terima kasih Teh Nuna. Kita lanjut ke Teh Lutfi dari Departemen PSDL. Bibi silakan. Oke, izin ya, kalau dari pendapat saya sendiri, yang pertama itu mungkin karena kita punya latar belakang atau background yang sama gitu, dengan apa kita usahakan gelar itu gitu. Jadi kita mempunyai karena adanya motor seperti itu gitu, menjadikan Formadivic ini rasa keluarganya yang sangat benar-benar sama gitu. Terus betul banget ya. Terus yang kedua yaitu Formadivic ini benar-benar netral, jadi nggak dibawa dengan siapa-siapa tapi langsung dibawa naungan Warek gitu. Yang ketiga itu karena orang-orangnya. Kenapa sih bisa karena orang-orangnya? Jujur di Formadivic ini karena dari saya sendiri merasa sangat dirangkul gitu oleh pengurusnya terutama. Karena di sini kita tuh benar-benar diperhatiin perihal tentang mental gitu, dimana ada konseling ya. Itu mental kita tuh benar-benar diperhatiin banget deh. Nah, sampai di Formadivic sendiri kan ada yang namanya dana talang ya teh, dan dimana kita tuh bener-bener kayak merasa diperhatikan gitu, kayak oh iya kita ada uang walaupun belum cair, jadi ternyata masih ada Formadivic yang mau dari kita tuh buat ngadain dana talang agar kita tetap bisa bertahan hidup untuk
mempertahankan gelar itu. Oke, jadi dengan menjadi bagian dari formatif ini kita tuh bisa dapat privilege seperti itu ya, teman-teman. Oke, namun di balik privilege tersebut kita juga punya hak-hak dan kewajiban nih teman-teman yang harus kita jalankan sebagai penerima beasiswa kuliah. Oke, terima kasih Kak Luffy atas jawabannya. Kita langsung lanjut aja ke Terisma. Silakan Terisma. Oke, mungkin di sini saya bingung juga nih mau jawab apa karena udah dijawab semua gitu. Mulai dari organisasi permanent ini mungkin yang pertama menurut saya perbedaan dengan organisasi lain itu saya lihat di sistem apa ya untuk melaksanakan proker gitu. Kalau di misal nih di Hima itu tuh prosesnya tuh panjang banget ya. Jadi melalui tahap-tahap kayak untuk persuratan misal itu tuh sistematis persyaratannya tuh bener-bener panjang gitu kayak enggak gitu. Jadi kalau di Muhammadiyah itu emang kayak enggak sepanjang itu, kalau di ya lebih simpel gitu kayak di proses persyaratan awalnya gitu. Terus perbedaannya tuh kalau dengan pihak-pihak prodi mungkin Muhammadiyah ini bisa setara dengan BEM gitu, karena di dalamnya juga kan kita dari berbagai prodi gitu, dari berbagai fakultas, jadi kita bisa saling berkeluarga gitu dari satu unit ini gitu sih. Oke, terima kasih Terisma atas jawabannya. Jadi teman-teman di Formadikip ini tuh kita memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi banget nih ya teman-teman. Oke, kita langsung lanjut aja ke pertanyaan yang selanjutnya. Jadi pertanyaannya itu adalah bagaimana sih pengalaman dan pelajaran yang akan kita dapat nih selama menjadi pengurus di Formadikip Unsika ini. Oke, untuk jawabannya mungkin bisa dijawab oleh Terisma terlebih dahulu. Dipersilakan Teh. Baik, mungkin menurut saya pelajaran yang yang saya dapatkan dari mengikuti kepengurusan ini itu yang pertama, saya awalnya kayak nggak bisa masih malu gitu untuk public speaking, untuk berbicara di depan hal umum gitu. Tapi setelah saya bergabung gitu, potensi speaking saya tuh agak meningkat gitu. Karena ya dari proker sebelumnya, proker yang saya ikuti gitu, di situ saya benar-benar mengambil pelajaran mengenai public speaking sih gitu. Oke, jadi bisa menambah kepercayaan diri gitu. Betul ya. Kalau dari saya pribadi, yang pertama itu relasi deh. Wih, keren banget nih teman-teman. Karena kita tuh dari berbagai prodi di Unsika, kita bisa mencapai semua itu. Itu yang pertama dari saya. Yang kedua, yaitu tadi sama kayak dari Risma ya, yaitu public speaking. Tapi Formadikip ini organisasi kedua yang saya ikuti di Unsika. Jadi organisasi pertama saya itu yaitu di OMDA atau organisasi daerah ya. Nah, saya tuh bangga banget nih karena banyak sekali menurut saya perubahan dari dalam diri saya yang saya pelajari di Formadikip sendiri gitu. Dimana saya tuh merasa tertinggal akan orang-orangnya, karena orang-orangnya tuh benar-benar hebat banget dalam keorganisasian, tapi rasa insecure saya tuh saya dobrak dengan cara saya juga bisa berkembang dengan mereka dengan cara saya belajar bareng bersama mereka gitu. Nah, terus selanjutnya itu meningkatkan skill komunikasi kita sih Teh. Kalau dari saya mungkin itu. Oke, jadi banyak banget ya ternyata keunggulan setelah Teteh mengikuti berbagai macam program kerja dan setelah Teteh menjadi pengurus Formadikip Unsika ini ya Teh ya. Betul banget. Oke, terima kasih Teh Luffy. Kita langsung lanjut aja ya teman-teman ke Teh Nurma. Silakan Teh Nurma. Oke, kalau dari aku pribadi sih nggak jauh beda ya sama Teh Risma, Teh Luffy yang tadi juga disebutin tentang menambah kepercayaan diri ya Teh ya. Iya, ini kan organisasi pertama yang aku ikutin, yang dimana aku mungkin kalau proses aku tuh di sini gitu. Nah, aku bisa lebih percaya diri
dan juga lebih apa ya, bisa berproses lebih gitu di sini. Terus juga relasi, bener banget kata yang bikin relasi yang sangat luar biasa. Aku bisa kenal orang-orang di prodi yang lain, fakultas yang lain gitu aja gitu deh. Wah, ternyata banyak banget ya pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil ya Teh kalau kita mengikuti kepengurusan ini. Oke, selanjutnya langsung aja kita lanjut ke Kang Evan. Silakan Kang Evan. Pelajaran yang saya dapat selama mengikuti kegiatan informatif itu yang pertama manajemen ya, manajemen waktu, bagaimana cara kita mengatur waktu kita antara perkuliahan dan organisasi, bagaimana cara kita mengatur waktu kita untuk organisasi, untuk orang lain, bagaimana cara kita memimpin orang lain. Itu menurut saya pelajaran yang paling apa ya, paling berharga untuk saya gitu. Nah yang kedua sih, karena saya di departemen aku, jadi pelajaran yang saya dapat tuh bagaimana cara menyelesaikan masalah gitu. Nah yang kedua, karena saya dari departemen aku ya, pelajaran yang saya dapat tuh bagaimana cara saya menyelesaikan suatu permasalahan yang ada gitu dalam organisasi, entah itu permasalahan diri saya sendiri, permasalahan orang lain, entah itu secara sistematis atau bagaimana gitu. Nah itu sih dua pelajaran yang paling berharga untuk saya selama mengikuti organisasi ini. Oke, terima kasih Kak Evan atas jawabannya. Oke, jadi teman-teman ternyata banyak banget nih pengalaman-pengalaman dan pelajaran-pelajaran ya Kang Teh yang dapat kita ambil setelah kita mengikuti kepengurusan informatika ini ya Teh. Di antaranya seperti skill komunikasi gitu ya Teh. Terus, dan juga kepercayaan diri dan juga bagaimana cara menyelesaikan suatu permasalahan. Oke. Mungkin kita lanjut ya ke pertanyaan yang selanjutnya. Akang Teteh mungkin bisa menceritakan nih tentang program kerja dari departemen lain gitu yang pernah Akang Teteh ikuti gitu, dan bagaimana sih pengalaman Teteh selama Akang Teteh mengikuti program kerja tersebut gitu. Mungkin bisa dijawab dari Teh Nurman terlebih dahulu. Silakan Teh Nurman. Oke, karena aku kan dari ekonomi ya saya. Mungkin aku pernah mengikuti proker dari departemen lain kayak kemarin mungkin FM ya tadi di Sasmalin Pengabdi ya, dikit mengabdi yang sangat luar biasa. Itu seru banget teman-teman nanti di tahun depan mungkin bisa ikut ya, yang dimana nanti kita bisa bersosial dengan masyarakat luar, bisa mengajar tentang adik-adik yang comel-comel tentunya, walaupun sedikit dulu pasti tidak pengen sedikit gitu. Seru banget kayak banyak pengalaman luar biasa yang dapat kita ambil itu sih. Oke, sangat berkesan banget ya teman-teman ya. Ternyata kalau dikit mengabdi ini mungkin nanti teman-teman bisa ikutan nih ternyata tahun depan. Oke. Dan lagi pengampunya lah. Iya. Oke, mungkin kita lanjut ke Kang Evan nih. Kang Evan, silahkan diceritakan bagaimana sih pengalamannya? Sebelum saya menjadi pengurus Permadikib gitu, saya sudah mengikuti kepanitiaan yang diselenggarakan oleh Permadikib, yaitu musyawarah agung ya. Nah di dalam musyawarah agung itu saya menjadi sekretaris pelaksana 1 gitu, sehingga saya belajar di situ bagaimana cara surat-surat menyampaikan suratan dalam Permadikib gitu. Lalu ketika musyawarah juga saya menjadi presiden 1, sehingga saya belajar gitu bagaimana caranya berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana caranya mengatur jalannya sebuah sidang gitu. Itu kan karena itu kan bukan passion, namanya sesuai dengan jurusan saya gitu, ilmu hukum. Nah ketika menjadi pengurus, saya mengikuti satu kepanitiaan, yaitu formasi Permadikib minat dan selebrasi yang baru saja diselenggarakan. Nah di situ saya menjadi ketua pelaksana formasi. Nah di situ tuh saya belajar gitu bagaimana cara memanajemen setiap setiap divisi yang ada dalam formasi gitu. Bagaimana saya dengan beberapa satu divisi itu beberapa orang gitu, bagaimana saya memaksimalkan orang-orang yang ada di divisi tersebut untuk melaksanakan tugas yang ada gitu, tugas yang sesuai dengan rencana yang telah dilakukan oleh SC gitu. Mungkin itu sih. Wah, keren banget itu teman-teman ya. Ternyata Kang Evan ini
sebagai ketua pelaksanaan informasi ya sebelumnya ya. Iya. Oke, kita tepuk tangan dulu ya. Oke, jadi teman-teman selain formasi, Kak Ipon juga pernah mengikuti kepanitiaan musang ya. Oke, terima kasih Kak Evan atas jawabannya. Kita langsung lanjut aja ke Teh Humpi. Silakan Kak Evi. Oke, terima kasih ya sebelumnya. Kalau dari saya sendiri, semenjak jadi pengurus itu, saya tidak mengikuti program kerja dari departemen lain ya. Karena saya aktivitas volunteer yang kebetulan di luar dari formatif sendiri. Tapi sebelum menjadi pengurus itu, saya juga sama satu tim dengan Kang Evan, yaitu di Musang Permadikip tahun 2023 sebagai divisi acara, bersama Teh Uma juga sebagai koordinator divisi acara gitu. Nah, dimana kita tuh benar-benar mengangkat deadline banget nih kayak di Musang kemarin, karena kita tuh bener-bener kejar target banget ya, Teh mau segalanya, dan kita mau banget yang baru banget berproses di dunia perkuliahan dan berkecimpung di dunia organisasi gitu. Tapi dari situ bener-bener dari strength komite itu mengarahkan gitu Teh, kayak bagaimana sih cara penyelesaiannya dan segala macamnya. Nah dari situ saya tertarik nih untuk keberlanjutan bagaimana sih Formadikip ini gak dari jenisnya aja kan ibaratnya udah jenis ya Teh, awal sebelumnya itu baik-baik, otomatis pasti mereka juga menurunkan kebaikannya tuh ke pengurus yang selanjutnya gitu. Ternyata saya benar-benar dapat pembelajaran yang sangat banyak sekali gitu. Oke, jadi Davi ini dari sama kayak Kak Evan ya, awal mulanya jadi pengurus tuh jadi pertama-tama ikut kepanitiaan pusat gitu ya, kemudian jadi hingga akhirnya jadi pengurus. Oke. Terima kasih Teh Lutfi atas jawabannya. Kita lanjut ke tema yang terakhir, Teh Risma, silakan. Baik, mungkin kepanitiaan yang pernah aku ikuti selama jadi pengurus di Formadikip ini, yang pertama tuh emang dari program kerja Pusmali sendiri, yaitu Formadikip Mengabdi, dimana di situ tuh benar-benar itu pertama kali banget ikutan kepanitiaan. Jadi setelah ikut kepanitiaan itu kayak, oh jadi seperti ini, bagaimana cara mengatur waktu ya gitu. Terus yang kedua saya juga ikut di formasi sama kolaborasi dengan seminar nasional gitu. Mungkin itu kan saya jadi divisi humas ya, jadi di situ kayak ngambil pelajaran mengenai komunikasi antara internal ataupun eksternal dengan sponsor ataupun media partner kayak gitu sih. Iya. Oke, ternyata pengalamannya banyak banget ya dari saya. Oke, terima kasih Teh Risma atas jawabannya. Oke teman-teman, wah ternyata banyak banget ya teman-teman pengalaman-pengalaman yang pernah akan Teteh ikuti sama mengikuti program kerja yang ada di Formadikip ini ya teman-teman. Oke, ternyata kita sudah sampai di pertanyaan terakhir nih Kak Teteh. Oke, jadi pertanyaan terakhir ini langsung aja bacain ya Kak ya. Apa sih yang membuat Akak Teteh bertahan sejauh ini menjadi pengurus Formadikip Unsika? Kayak mungkin bisa dijawab dari Teh Rufi terlebih dahulu Teh. Silahkan Teh Rufi. Aduh, ini pertanyaannya sangat-sangat mendalam ya gitu. Pas gitu. Kalau dari saya sendiri, apa sih yang membuat saya bertahan di kepengurusan ini? Yang pertama, saya merasa mempunyai kewajiban untuk peduli pada rumah saya sendiri. Dimana saya sudah menganggap Formadikip ini sebagai tempat saya gitu selama menempuh pendidikan, bahkan ketika saya sudah lulus juga. Nah, saya bingung harus mendeskripsikan seperti apa, kenapa bisa bertahan sejauh ini, karena sejauh ini cuma Formadikip yang bisa memberikan kenyamanan dan pembelajaran yang berarti bagi saya. Cukup dari saya. Keren banget nih ternyata teman-teman jawaban dari Teh Rufi. Ternyata Formadikip itu sangat begitu berarti buat Teh Rufi. Betul banget. Oke. Selanjutnya kita ke Teh Risma terlebih dahulu ya teman-teman. Dipersilakan Teh Risma. Baik, aku izin menjawab ya. Mungkin hal yang membuat aku bertahan sama ini di pengurus Formadikip karena tadi yang sudah
diutarakan oleh Teknovi bahwa kita punya kewajibannya, bahwa kita kan penerima KIP, kita juga punya kewajiban ya untuk bisa mengabdi lah gitu di pengurus ini gitu. Terus sama ini sih, orang-orangnya juga itu bisa membuat aku bertahan kan selama ini gitu. Ya nyaman. Sama harus, karena kita kan udah memulai gitu ya dengan janji kita gitu di awal. Nah, dengan janji tersebut itu hal yang bisa dibilang harus kita lakukan gitu, karena ya kita udah mengucap janji, sehingga janji itu jangan sampai dilanggar gitu. Jadi itu membuat saya bertahan. Oke, keren banget sih teman-teman buat tangan. Oke, terima kasih Teresma atas jawabannya. Mungkin kita bisa lanjut ke Akang Teteh selanjutnya. Silakan Teresma. Oke, dari aku pribadi, kenapa bisa bertahan sampai sejauh ini ya? Udah mau sangat ini. Pertama, benar kata yang udah ditanya sama Teh Rupi sama Teh Risma. Pertama karena kewajiban ya, kewajiban juga karena bukan forma dikit yang datang tapi kita yang datang, jadi kita juga harus menyelesaikan. Terus juga karena benar banget di sini tuh emang nyaman banget, nggak ada tekanan maupun apapun itu gitu. Terus juga awalnya kan kenapa aku pengen masuk ke sini kan karena aku pengen membantu anak-anak KIP yang dimana susah untuk dapat informasi dan sebagainya, walaupun aku bukan Kelanfo ya, tapi mudah-mudahan dengan adanya aku sedikit-sedikit bisa membantu gitu. Karena juga aku tuh masuk ke sini tuh benar-benar susah ya, aku sendiri berjuang, tidak ada bantuan di sekolah dan sebagainya gitu. Jadi itu sih pokoknya. Kalau kata Risma tadi, kalau kita yang memulai, kita juga harus mengakhiri. Jangan sampai balik tengah jalan gitu. Oke, jadi ini sudah melalui pengalamannya perjalanan yang sangat panjang sekali ya Teh ya. Jadi oke, terima kasih Teh Nurma atas jawabannya. Lanjut ke apa yang terakhir, Kang Evan. Silakan Kang Evan. Alasan saya bertahan sampai pada hari ini gitu kan. Karena menurut saya Permadikip bisa menjadi alat untuk saya berkembang lebih baik. Program kerja yang ada dalam Permadikip itu program kerja yang luar biasa yang relevan dengan kebutuhan mahasiswa gitu, sehingga saya dapat berkembang dengan program kerja yang dilaksanakan itu seperti pelatihan prinsip karya ilmiah dan itu yang membuat saya nyaman sih. Yang kedua tuh lingkungan yang suportif gitu, itu membuat saya nyaman salah satunya. Mungkin itu aja sih yang menjadi alasan saya bertahan gitu kalau di sini. Oke, terima kasih Kang Evan atas jawabannya. Jadi ternyata teman-teman kita tuh berdasarkan pernyataan dari Akang Teteh yang tadi dapat disimpulkan bahwa kita tuh bisa bertahan selama ini di kepengurusan Permadikip karena kita tuh nyaman gitu ya betul karena keluarganya itu sangat menarik sekali gitu ya teman-teman. Dan kita tuh sebagai penerima KIP kuliah tentu saja memiliki kewajiban yang harus kita penuhi gitu. Karena kita tuh sebagai penerima KIP tentu saja mendapatkan privilege tertentu ya Teh. Dengan privilege yang kita dapatkan tersebut tuh kita tuh harus menjaga kewajiban juga gitu ya Kang Teh ya. Oke, terima kasih kepada Kang Teh yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari awal sampai akhir ya Kang Teh. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke teman-teman, sebelum mengakhiri sesi podcast pada kali ini, mungkin ada gak nih satu kata buat Permadikip dari Akang Teteh sekalian nih? Ada Teh, menurut kita Permadikip itu rumah. Oke, kita ada nggak? Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Akang Teteh yang sudah menemani saya di episode ketiga podcast pada hari ini. Oke, saya Kincu Fatima selaku podcaster di episode 3 hari ini pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan sebelum saya mengakhiri podcast hari ini, saya mau pantun terlebih dahulu di Teteh. Nanti bilang cakep ya, Teh.
Mobil Taufik jatuh ke sawah. Cakep. Perbaiki satu persatu. Cakep. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.